Cek 1, 2, 3 dicoba. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin from Zero. Video yang Mimin buat kali ini akan sedikit berbeda dari biasanya karena Mimin bakalan bawain alur cerita anime. Kalau biasanya kan Donghua ya, tapi karena satu dan lain hal, Mimin memutuskan untuk memasukkan beberapa anime ke dalam pembahasan di channel From Zero. Buat kalian-kalian yang kurang suka sama anime Jepang atau bisa dibilang Donghua lovers banget, bisa di skip aja ya teman-temanku. Ya udah deh, nggak usah perlu bacot lama lagi. Mari kita bahas satu anime yang baru aja rilis minggu ini dengan judul Kaiju Number 8. Garis besar cerita dalam anime ini menceritakan tentang seorang anak bujang yang udah nggak muda-muda banget. Dia mendapatkan insiden kemasukan serangga kaiju ke dalam tubuhnya. Buat yang belum tahu, kaiju adalah makhluk buas asing yang biasanya berukuran sangat besar seperti pada gambar yang Mimin tunjukin ini ya guys. Tentu saja kehidupan anak bujang ini berubah drastis setelah kejadian tersebut. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Mari kita mulai pembahasan Kaiju Number 8 episode pertama. Pada suatu hari, tepatnya di sebuah daerah di negara Jepang, kehidupan orang-orang berjalan normal dan mereka semua beraktivitas seperti biasanya. Hingga ketika muncullah kaiju di tengah-tengah kota yang membuat semua orang menjadi panik. Sirine darurat mulai berbunyi serta peringatan darurat di dalam kota tersebut meminta semua orang untuk masuk ke dalam bunker yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Seluruh masyarakat yang tinggal di 3 distrik kota Yokohama yaitu Selatan, Tengah, dan Isogo diminta untuk segera masuk ke dalam tempat pengungsian. Dari berita yang beredar juga diketahui kalau panjang kaiju yang muncul mencapai 60 meter serta berkekuatan 3,5. Selain kepanikan yang sedang terjadi, ada momen di mana masyarakat di kota lain penasaran tim pasukan pertahanan nomor berapakah yang akan turun melawan kaiju kali ini. Sesuai daerahnya yaitu kota Yokohama, berarti pasukan pertahanan divisi ketiga yang akan turun untuk membasmi kaiju tersebut. Tentu saja semua orang sangat menunggu aksi dari pemimpin divisi ketiga, yaitu seorang wanita cantik bernama Ashiro Mina. Dengan sebuah kerjasama yang ciamik serta bantuan serangan dari beberapa helikopter, divisi ketiga yang dipimpin oleh Ashiro Mina berhasil membuat monster kaiju terkapar tidak berdaya. Dan setelah beberapa saat, inilah waktunya bagi Bang MC kita untuk menampakkan dirinya di hadapan kamera. Yap, saat ini Bang MC yang bernama Hibino Kafka bekerja sebagai petugas kebersihan yang membersihkan sisa-sisa bangkai kaiju. Melihat kekacauan dari bangkai kaiju yang dibunuh oleh divisi ketiga, maka Kafka menyimpulkan kalau hari ini sepertinya dia akan bekerja ekstra atau lembur. Di saat tim pembersih bangkai kaiju hendak memulai tugas, di saat itu pula divisi ketiga yang dipimpin oleh Mina mendapat tepuk tangan meriah dari masyarakat karena keberhasilan mereka mengalahkan kaiju. Kafka yang sedang menuju ke lokasi bangkai kaiju hanya berjalan datar sembari melewati kerumunan orang yang mengidolakan Ashiro Mina. Dan pekerjaan membersihkan bangkai kaiju oleh tim pembersih pun akhirnya dilakukan. Kafka menceritakan kalau pekerjaan mereka sama sekali tidak dianggap oleh orang-orang sekitar, apalagi sekedar mendapatkan ucapan terima kasih. Meskipun begitu, Kafka tetap mencintai pekerjaannya saat ini, serta menganggap pekerjaannya sekarang sebagai pertempuran yang tidak diketahui antara petugas pembersih dan juga bangkai kaiju. Pada saat sedang membersihkan bagian kulit kaiju, sebuah drone menghampiri Kafka serta menyampaikan kalau perusahaan Izumo Teknologi meminta sedikit sampel dari bangkai kaiju yang baru saja meninggoy. Tiba-tiba saja ekspresi wajah Kafka berubah setelah melihat rekan setimnya mengangkat organ dalam kaiju, namun beban yang diangkat terlalu berat. Dan inilah yang terjadi. Crot! Organ dalam kaiju tersebut akhirnya pecah dan ngencrotin darah ke petugas yang berada di dekat organ dalam tersebut.
Dengan reaksi yang cepat, Kafka langsung turun dari atas untuk melakukan pertolongan pertama dengan memberikan alkohol kepada luka yang diderita oleh petugas itu. Dia juga meminta si petugas untuk terbiasa karena kejadian seperti ini selalu terjadi di pekerjaan mereka dan harus selalu siap mengajukan jaminan kecelakaan kerja. Setelah Kafka membantu rekannya, dia sedikit mengeluhkan lokasi yang digunakan oleh divisi ketiga untuk membunuh kaiju terlalu berantakan. Selain itu, petugas kebersihan juga diminta membersihkan bangkai kaiju kurang dari 1 minggu saja. Di saat yang sama, atasan Kafka meminta Bang MC untuk pindah ke bagian lain karena bagian luar sudah kebanyakan orang. Betapa kagetnya Kafka ketika mengetahui dia akan dipindahkan ke bagian usus dari kaiju. Diketahui pekerjaan di bagian usus sangatlah sulit untuk dilakukan karena semua yang dimakan oleh kaiju masuk melewati usus. Dengan kata lain, fases atau tinja kaiju semuanya berada di dalam usus. Banyak sekali petugas yang menolak untuk bekerja di bagian usus karena mereka akan sulit makan selama beberapa hari setelah pekerjaan selesai. Singkat cerita, Kafka sudah selesai bekerja dan dari situasinya hari ini sudah gelap yang mana bisa dipastikan hari ini dia bekerja lembur. Benar saja, Kafka masih terbayang-bayang tinja dari kaiju dan di dalam hidungnya masih terasa aroma tinja kaiju tersebut. Ketika Bang MC mencoba untuk membersihkan hidungnya, dia mendengar sebuah berita yang memberikan pujian kepada pemimpin atau kapten divisi ketiga, yaitu Ashiro Mina. Dalam berita tersebut menyebutkan kalau usia Ashiro Mina masih 27 tahun, namun sudah berhasil membunuh ratusan kaiju, yang mana tentu saja pencapaian tersebut adalah hal yang menakjubkan. Sambil ngudut, Bang MC kita Kafka hanya bisa menikmati berita tersebut dan mengingat masa lalu yang ternyata, iya benar sekali, ternyata Ashiro Mina adalah teman masa kecil dari Hibino Kafka atau Bang MC kita ini. Sesaat mengingat masa lalu, Kafka lekas mencoba untuk melupakan kegagalan masuk menjadi pasukan pertahanan dan lebih bersyukur karena saat ini dia menjadi tim pembersih serta hidup berkecukupan. Singkat cerita, keesokan harinya, Kafka kembali menjalani aktivitas seperti biasa, yaitu pergi ngantor sebelum turun ke lapangan. Ketika hendak absen, dia dipanggil oleh seorang atasan yang ingin memberitahukan kalau ada seorang karyawan magang baru bernama Ichikawa. Diketahui Ichikawa juga mempunyai tekad bergabung menjadi pasukan pertahanan seperti yang dicita-citakan oleh Kafka dulu. Sialnya, di sini atasan Kafka malah menceritakan kalau Kafka punya cita-cita menjadi pasukan pertahanan namun gak kesampaian dan malah menjadi veteran tim pembersih bangkai kaiju seperti sekarang. Sontak hal ini pun membuat Ichikawa dengan wajah datarnya bertanya kenapa Kafka tidak mencoba lagi mengikuti tes masuk ke dalam pasukan pertahanan. Dengan muka PA-nya, Bang MC menjelaskan kalau dia sudah berusaha dengan caranya sendiri ketika mendaftar dan tetap saja masih gagal. Lagi pula sekarang umur Kafka sudah melewati batas untuk bisa mendaftar lagi menjadi pasukan pertahanan. Akan tetapi balasan savage diucapkan oleh Ichikawa di mana dia berkata, "Aku tidak paham, sampai mati pun aku tidak akan menyerah, aku juga tidak ingin memahaminya," ucap Ichikawa dengan muka datarnya. Dengan kata lain, Ichikawa ini tidak akan pernah menjadi seperti Kafka yang menyerah pada mimpinya sendiri menjadi pasukan pertahanan. Jawaban savage yang keluar dari mulut Ichikawa tentu saja membuat Kafka semakin kesal. Dia kembali menyesali keputusannya yang sudah menyerah begitu saja untuk mendaftar menjadi pasukan pertahanan. Beberapa saat kemudian, semua tim pembersih sudah tiba di lokasi pembersihan dan sudah mendapat bagian masing-masing. Ichikawa sebagai petugas magang mendapat kesialan karena dia harus membersihkan bagian usus. Namun di sini terlihat Ichikawa tidak bereaksi berlebihan karena dia belum tahu kerja di bagian usus sangatlah menyebalkan.
Momen wadidaw pun kembali terjadi di mana ternyata Kafka akan menemani Ichikawa membersihkan bagian usus. Meskipun di sini Kafka sudah meluapkan keluhannya kepada si atasan, tetap saja Kafka harus menjalani pekerjaannya dengan baik. Singkat cerita, ketika istirahat makan siang, Ichikawa mual-mual karena setengah harian bekerja di bagian usus kaiju. Tentu saja hal ini membuat Kafka senang karena ini merupakan pelajaran bagi Ichikawa yang merupakan karyawan magang. Karena saat ini Ichikawa nggak selera makan, Bang MC kita ini berinisiatif memberikan vitamin kompleks untuk dimakan oleh Ichikawa agar dia mempunyai energi melanjutkan pekerjaan sampai sore nanti. Ichikawa sendiri tetap menolak karena menurutnya dia sama sekali nggak selera untuk makan. Akan tetapi di sini Kafka terus memaksa juniornya itu dengan memberikan sempalan hidung agar memudahkan Ichikawa untuk memakan vitamin yang dia berikan. 何言ってるかわかんないけど。やめ。Singkat cerita, setelah seharian penuh akhirnya pekerjaan Kafka dan Ichikawa di bagian usus kaiju sudah selesai dikerjakan. Terlihat beberapa orang tim pembersih lain juga berpamitan pulang kepada Kafka karena hari sudah mulai gelap. Tak lama kemudian Ichikawa nyamperin Kafka yang sedang sibuk mencatat bagian kaiju yang sudah dibersihkan. Kedatangan Ichikawa sempat membuat Kafka berpikir kalau dia ingin membalas dendam kejadian tadi siang ketika makan vitamin kompleks. Ichikawa malah berterima kasih kepada Bang MC karena satu harian ini Kafka sudah banyak membantu Ichikawa dalam melewati hari pertamanya menjadi karyawan magang. Selain itu Ichikawa juga memberitahukan kalau batas usia untuk mendaftar di pasukan pertahanan ditambah menjadi 33 tahun, yang mana artinya Kafka bisa ikut mendaftar lagi serta mencoba untuk menjadi pasukan pertahanan. Ceramah juga disampaikan oleh Ichikawa dengan berkata, "Ketika kamu bilang menyerah, kamu kelihatan sangat kesepian," ucap Ichikawa dengan wajah datar di hadapan Bang MC. Menyadari semua ceramah yang dikatakan oleh juniornya itu, akhirnya Kafka berterima kasih juga kepada Ichikawa. Akan tetapi tiba-tiba saja Yap, monster Yojo muncul di sekitaran mereka berdua dan hampir saja melahap Ichikawa. Masih cukup beruntung dengan sigap Bang MC berhasil menyelamatkan juniornya itu. By the way, Yojo itu sebutan buat kaiju yang ukurannya lebih kecil ya guys ya. Pada momen panik ini, Kafka meminta Ichikawa untuk segera pergi dan mengabarkan kepada tim pertahanan bahwa ada Yojo yang muncul di sekitaran mereka. Pada awalnya Ichikawa sempat menolak karena dia tidak ingin meninggalkan Kafka sendirian melawan Yojo. Namun Kafka malah marah-marah sembari berteriak kalau mereka bergabung juga tidak akan bisa mengalahkan Yojo. Jadi yang bisa dilakukan saat ini adalah melaporkan kemunculan Yojo kepada pasukan pertahanan. Selain itu masa depan Ichikawa juga masih cerah dan bisa mendaftar di pasukan pertahanan. Jadi Kafka tidak akan membiarkan juniornya mati begitu saja di tempat seperti ini. Kafka kemudian dengan heroik memancing Yojo untuk pergi mengikutinya ke sebuah tempat dengan harapan bisa mengulur waktu sampai pasukan pertahanan datang ke tempat ini. Pada saat momen Kafka berlari memecahkan kaca, di saat itu pula dia kembali teringat kejadian masa lalu ketika bersama dengan Ashiro Mina. Di momen itu Kafka berusaha menghibur Mina yang bersedih karena rumah dan sekolah mereka hancur lebur disebabkan kaiju. Mina kemudian bercerita kalau dirinya sangat sedih kehilangan Miko, yaitu kucing belacu kesayangannya. Di momen itu pula mereka berdua bertekad akan menjadi pasukan pertahanan untuk melindungi kota di masa depan. Mereka berdua juga sepakat akan menjadi petugas pertahanan keren yang memusnahkan semua kaiju.
Kembali ke scene kejar-kejaran antara Kafka dan juga Yoju, terlihat Bang MC mengambil sebuah tongkat dan berniat menyerang bagian kaki dari Yoju terlebih dahulu. Akan tetapi belum sempat Kafka menyerang, Yoju malah berhasil menyerang Kafka duluan. Kafka pun mendapatkan luka yang serius di bagian dada dan kakinya yang membuat dia tidak berdaya lagi di hadapan Yoju. Dan ketika Yoju hendak memakan Bang MC, yap, benar sekali, Ichikawa datang kembali dan berhasil menyelamatkan Kafka dari kematian, sekaligus berkata kalau dia sudah melaporkan kemunculan Yoju ke pasukan pertahanan. Tentu saja kedatangan Ichikawa membuat Kafka kaget sekaligus marah. Akan tetapi Ichikawa berusaha menjelaskan kalau dia kabur dan meninggalkan Kafka sendirian, maka dia tidak akan pernah menjadi pasukan pertahanan di masa depan. Mendengar semua ucapan Ichikawa tentu saja membuat Kafka semakin menyadari kalau dia sangatlah tidak berguna. Di masa lalu dia tidak bisa menolong kucing dari Mina dan sekarang dia tidak bisa menolong seorang junior yang berusaha menyelamatkannya. Akan tetapi tiba-tiba saja yap, benar sekali, pasukan pertahanan divisi ketiga yang dipimpin langsung oleh Ashiro Mina datang ke lokasi berhasil menyelamatkan Kafka dan juga Ichikawa. Tentu saja kedatangan Mina membuat Kafka merasa malu di mana dia malah diselamatkan langsung oleh teman masa kecilnya. Singkat cerita, Kafka sudah mendapatkan pengobatan di sebuah rumah sakit. Dia juga kembali meratapi nasib yang mana Mina terlihat sangat hebat ketika mengalahkan Yoju, dan saat ini posisi Mina sudah sulit untuk disamai oleh Bang MC Kafka. Tiba-tiba saja Kafka dikagetkan oleh suara Ichikawa yang ternyata sedang dirawat di sebelahnya. Ichikawa kembali memberikan pujian keren kepada Bang MC karena sudah menyelamatkan dirinya ketika berhadapan dengan Yoju sore tadi. Dia juga kembali menyebutkan seharusnya saat ini Kafka sudah menjadi seorang pasukan pertahanan. Ucapan Ichikawa itu direnungi oleh Kafka dan berhasil membuat tekad dari Bang MC kembali menguat untuk mendaftar kembali menjadi pasukan pertahanan. Belum sempat menyelesaikan ucapannya tersebut, tiba-tiba saja yap, benar sekali, seekor serangga kaiju masuk ke dalam mulut dari Kafka dan membuatnya langsung kejang-kejang. Kondisi ini pun langsung direspon oleh Ichikawa yang bertanya apakah kondisi dari Kafka sekarang baik-baik saja. Dan betapa kagetnya Ichikawa ketika melihat seniornya sudah menjadi seorang kaiju. Kondisi ini pun membuat situasi menjadi tegang dan Kafka terlihat berusaha meyakinkan Ichikawa kalau dia masih tetap Kafka seperti yang biasanya. Akan tetapi kesialan malah terjadi di mana ada seorang engkong yang mendengar keributan dan melihat Kafka sudah berubah menjadi kaiju. Engkong ini pun dengan tangan gemeter langsung melaporkan kepada pasukan pertahanan kalau ada kaiju yang muncul di rumah sakit. Tentu saja hal ini langsung membuat Ichikawa dan Kafka panik serta sebisa mungkin Kafka harus segera melarikan diri dari dalam rumah sakit. Kaburnya Kafka dari rumah sakit ini juga sekaligus menutup episode pertama dari series Kaiju Number 8 ya guys. Pada cuplikan kredit scene diperlihatkan Kafka dan Mina yang sedang belajar bersama cara menghadapi kaiju di masa kecil. Terlihat Kafka bertekad melindungi Mina apapun yang terjadi karena pada saat itu Mina takut jika harus bertarung melawan kaiju sendirian. Ternyata flashback tersebut adalah ingatan masa lalu dari Mina yang sampai saat ini tidak benar-benar melupakan sahabat masa kecilnya yaitu Kafka. Tiba-tiba saja di sini Mina mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan kemunculan kaiju di rumah sakit Yokohama, dan tentu saja kemunculan kaiju yang dimaksud adalah Kafka yang sudah berubah. Gimana nih, lanjut gak episode selanjutnya? Mohon maaf ya kalau masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan kali ini. Mohon maaf ya kalau masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan kali ini, karena ini pertama kalinya juga Mimin bahas anime Jepang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya guys.